kula terangaken nggih sing mulai napa waqahul ladina napa arsalar ya hafatusiru napa sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin daimatin fikiratin terus fa ahyana bil ardo pada mautiha kadzalika. Niki kula mulai saking penjelasan kias Ali. Kias Ali itu analogi kias nggih, analog dados tengene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Nah, sampean saya kira beda. Jawab mau biasa mau. Budaya pantas, pinter pantas jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih. Oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasanya benar gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Goblok itu sebabnya apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Oh, sekap polling gak apa-apa ya. Ayo 02 sik pira sebab tahu. Ini yang syukuran. Apa itu? Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Wes 01 wes. Oh. Menjadi tahu. Nah hen tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya cara kowe. Enggak tahu. Berarti menang 0 piro. Tak wari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Meskipun jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki ya urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti nak ada cilik kan potensi apa. Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih. Iman ya mbek pangeran. Jadi dunia itu biasa wae tadi. Oh, nomor manusia kok iso nentokno. Maya tetap berorganisasi secara duniawi tapi tetap sih menentukan. Iki rungokno tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surungono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi. Wah enak isu-isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh. Menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat. Fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu lagi di dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet. Copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau apa. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak ra jadi copet mangan kopo. Aku nak ra judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki.
Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Gifat Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu an-nasu niyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata apa. An-nasu niyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek mati lagi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kayak zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power." Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq. Itu kenangan terbaik kamu di dunia itu. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut lakatu hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla sekala law ta'lamuna ilmal yakin la tarawun al-jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan awakan. Pas roh pas wayang mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basarukal yauma. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka fito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe doa, fokus untuk cawe doa, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus dulu dunia, nganti raroh hae Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik. Yo kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmat. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari an-sawah isam, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu inta. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu,
nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus lihat perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok tuh. Nabi. Saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu rawani, mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam min zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo rogen misalnya delok wong numpak Alphard. Pak Alphard pejabat ana sing buka. Jadi wong kalimat itu direkam oleh Allah. Bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ana sing buka. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bar. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe enggak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten. Tapi dia tahu angen-angen mewah natif. Yes. Ono kira-kira gitu. Niku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga sih. Misalnya di konco, jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya butuh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya dia. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Lihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa dikai kertu pinter gue jalalan. Jalalan gudul bisa gaya bisa. Gudul lu ora ono maknane. Oh anu ka angger wong iso maca kitab apa? Jos lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti enggak bisa enggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya, sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Gulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajada laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah.
Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud, dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe, iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur lah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud. Ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa sa'atuse warrukais sujud dan untuk orang-orang rukuk dan ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit itu perhitungannya Allah mau sitok asli. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat di tenaga yo ben liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas yang rukuk itu. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane itu coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bariku nglamonem disetel. Dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayo. Wan rekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duweke wae sing tumpakane Alfa sekretaris saya. Iku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%. Cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat tapi uteknya ora tahu kepengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik. Mubalik itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi Soeharto. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawuh almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar. Partai wong kuasa. Terus kowe nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali. Mungkin Nabi tidak sholat. Bareng dihitung dipoling mbek malaikat. Survei buat dipoling ora roh pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Sudah. Diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Baru sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ora ono jaminan ya saya sampean misale. Hitung dhewe-dhewe ora usah meneng terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i dadi wali ku sederhana. Sampeyan tak critani orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda kenapa? Jadi resepnya begini, saya itu belum pernah ke masjid,
nunggu adzan. Paling enggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya kok kawula sing elek, moroe ngenteni dicelup. Terus ngerti nak waya yak mono iku Allah nyelup. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka. Siap. Tapi besok ya ngono lagi. Wis jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karyawan itu goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab ya? Goblok kritik ndak usah gitu. Nah, Sufyan Atsori tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah aya ala salam pun Gusti. Aya ala salam pun teng mriki. Lha iku sudah dadi wali. Oh iku saya buat tiru tapi KW lho, enggak masalah, tapi ini kan resep no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari. Jane ana jalur fikir ya mari wali gitu. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali masyhur. Ana wali baru kae di bojo. Iki ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan, antine akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae gak. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak rene lho tetep moro-moro. Wong di bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya mau di bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakir. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya anak. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang Cina ya ngono. Wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ahli ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau ndongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Al-Qur'an wa min ahli sunnah napa. Gak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi iki ora usah. Cara Gus Bak ra apa-apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menumpang supaya masjid berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya itu sadar sujud gila.
Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan. Karena dengan suasana Islami berarti tidak dilarang bahkan dianjurkan. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong cara santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten nanti sing mari. Nabi, kok Nabi diwarai wong ndak ada ya? Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti ya hilang. Dunia itu pasti hilang, fani ya. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting. Dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sakune MC. Bare kudu disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya, bare iso wayo akeh macam-macam. Tekan elek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau nanti saya ngebis biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kulo biasa. Teng pasar gitu biasa. Kulo marung teng pasar mangan gitu biasa. Seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren tadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya elek-elek ini ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Dadi wong ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karmu. Sing rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes bet yang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Dereng Fauzi malah turu, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah ngel-ngel wong. Rukin tahu tak kon derek nang kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah neraka. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iku apa. Lah tak koyo wong ijo urip. Dalan dunia ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue senang jadi imam masjid akbar. Masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng dadi sukses, wah keren salat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang enggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala, tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal, suruh ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah, beliau sujud, sikilku tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi.
turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingat, dia tetap sholat. Oke di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek amen junub menawa. Kowe ora kena go contoh kasus itu wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karep pusing sholat ora bos misale lho. Pomene wong jegoten wae tambah over. Mustofa lho kalau ora ngenyek jegoten liyane ora usah sibuk. Mergo nak ngenyek wong akeh dosa, nak ngenyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susu piro? Sarplet orang dagang iki. Cek badi. Iku enak adekne ra ikhlas. Ora ikhlas aku yo ora ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang. Bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan menjadi bodoh kan. Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda.